Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan langsung masuk di materi selanjutnya setelah tadi kita mendapatkan informasi bagaimana menciptakan produk yang juga berkualitas dan mengemas produk begitu luar biasa bagus yang disampaikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Setelah kalau misalnya nanti Anda juga memang memunculkan produk-produk itu, kemudian pertanyaan besarnya bagaimana pemasarannya? Di era sekarang, di perkembangan teknologi yang juga semakin cepat, teknologi informasi, adanya beberapa marketplace yang ada di Indonesia, tentu saja juga secara global, ini senantiasa juga memberikan ruang-ruang atau peluang-peluang bagi siapapun yang ingin mengembangkan dalam dunia perekonomian tentu saja. Dan sesaat lagi kita akan menyimak bersama bagaimana memperluas kesempatan berwirausaha dengan toko daring di marketplace. Materinya akan disampaikan oleh Channel Development Eksekutif Tokopedia RGX Malang. Boleh diberikan tepuk tangan cukup meriah untuk Badrika Grahita Nandiwardana SIKOM, kami persilakan. Cek satu. Siap, sudah bersama kami. Kalau berbicara marketplace, mungkin sama dengannya adalah anak-anak muda yang sangat luar biasa. Yep. Saya panggilnya juga Mas saja ya. Mas, betul. Tidak mengurangi keformalan dalam rangkaian acara hari ini. Ya. Dalam bingkainya pembinaan motivasi dan pembekalan kewirausahaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Siap. Timur. Nama panjangnya adalah Badrika Grahita Nandiwardana SIKOM. Ya. Panggilan akrabnya? Daglong. Boleh diberikan tepuk tangan. Namanya Daglong, nama panggilan Daglong, akrabnya ya. Oke, asli dari Malang, Mas Daglong. Asli dari Malang. Betul. Asli dari Malang ya. Arema asli, betul. Arema ya, berarti ya. Oke, kira ngalam begitu ya. Betul, Baik, betul. kabar sehat hari ini? Set. Sehat alhamdulillah ya. Ya. Sebelum nanti menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan, ini sebenarnya marketplace ini ketika seseorang mempunyai produk atau jasa bisa dimasukkan marketplace nggak? Jasa belum bisa. Belum bisa, berarti Jasa. ini ada produk ya berarti? Harus ada produknya. Harus ada produk ya, Betul. berarti nyambung dengan materi yang sebelumnya tadi disampaikan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, kita ciptakan sebuah produk. Ciptakan sebuah produk. Iya, 2023 berarti efektif September, Oktober, November, Desember, 4 bulan kira-kira. Start, kemudian muncul ide, kemudian muncullah ide tadi ya, mengambil peluang dan jualan di marketplace. Betul. Di ragamnya banyak. Ragamnya banyak. Tapi hari ini kita karena bersama Tokped ya, Ya. Tokopedia, berarti nanti jualannya di Tokopedia dong. Betul. Tokopedia. Oke, ini masih ada peluang nggak sebenarnya kalau kita ngomongin itu? Nah, ini yang menarik. Kalau berbicara masih ada peluang nggak jualan online? Jawabannya sangat masih ada. Sangat masih ada. Iya, sangatnya 5 kali. Untuk siapa ini? Untuk semua orang. Semua orang, kalau Iya. berbicara orang berarti ada umur dong di sana. Umur tidak terbatas. Mhm. Nah, ini nanti ada kisah sukses menarik, success story menarik yang salah satu seller dari Kota Malang. Beliau ini itu udah berumur sangat-sangat, ya kalau saya bilang sudah berumur lah gitu. Namun Berapa Mas disebutkan angka? 60 lebih. 60 lebih. 60 lebih. Mhm. Tapi masih semangat juang Ya. untuk berjualan Di marketplace. di marketplace. Dilakukan sendiri atau ada tim? Dilakukan sendiri dengan suaminya. Oh, berarti ini seorang ibu. Ibu, betul. Oke. Pegang HP, Pegang HP, upload sendiri, upload sendiri. fotonya, Fotonya foto sendiri. kemudian deskripsi dari produk. Dia sendiri, nulis sendiri. Penasaran, tapi tahan dulu ya. Tahan dulu. Biar betul. nanti memotivasi Bapak Ibu yang ada di sini ya. Betul. Jadi artinya masih sangat berpeluang, masih ada peluang itu. Masih peluang. Dan bisa dilakukan oleh siapapun. Betul. Ya. Meskipun sudah usia purna, Betul. ya, tapi tetap bisa memanfaatkan, memperluas kesempatan berwirausaha dengan toko daring di marketplace. Betul. Langsung saja Bapak Ibu kita manfaatkan waktunya. Boleh diberikan tepuk tangan untuk Mas Daglong, silakan. Siap.
Mohon izin di bawah Bapak Ibu sekalian. Baik, tadi mungkin sudah perkenalan dikit gitu ya, nama gitu ya, panggilannya Daglong. Tapi kalau tak kenal maka tak sayang gitu kan, pepatah mengatakan seperti itu. Nah, kalau di Malang, pepatah saya itu berbeda. Kalau tak kenal saya, maka sayang sekali Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena saya ini punya info-info menarik gitu ya, seputar dunia marketplace gitu. Nah, mungkin langsung saja gitu ya, sebelum kita saksikan PPT dari saya, perkenalkan sekali lagi nama saya Badrika Graita Nandiwardana, biasa dipanggil Daglong Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya panggil saya Mas Daglong gitu bisa. Daglong, betul. Jadi Bapak Ibu kalau inget jeglongan, itu inget saya. Daglong, betul. Kalau inget sapi gelonggongan, nah itu inget saya. Nah itu, harapannya gitu. Karena orang itu gampang inget yang jelek-jeleknya. Nah ini saya mudah diingat dengan nama Daglong gitu. Oke, baik, mungkin langsung PPT. Nah ini saya hari ini ingin membahas tentang Tokopedia. Nah, Bapak Ibu di sini boleh dong ngacung gitu ya, angkat tangan. Siapa yang sudah pernah beli produk, suatu produk apapun lewat online? Mungkin angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Siapa aja di sini? Oke. Oke, masih sedikit ya, masih sedikit ya. Oke, baik. Siapa di sini yang sudah tahu tentang apa itu Tokopedia? Ada yang tahu? Angkat tangan? Enggak ada. Taunya oh toko online gitu ya. Oh dia. Jadi Tokopedia ini sekarang dulu itu kita adalah suatu perusahaan startup gitu ya. Di mana kita menjual suatu produk. Nah, yang jualan itu bukan Tokopedianya. Yang jualan itu ya masyarakat Indonesia sendiri untuk masyarakat Indonesia. Nah, jadi yang jualan itu adalah seller-seller dari seluruh kota dari Sabang sampai Merauke itu berjualan produk, entah itu jualan mulai dari air minum, makanan, minuman, baju, sepatu, kain, selendang, sepatu, apapun itu bisa dijual di Tokopedia. Nah ini saya ingin mengasih satu gambaran besar nih Bapak Ibu sekalian. Di Tokopedia itu adalah suatu aplikasi online. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu sadari adalah online itu sangat-sangat besar. Artinya apa Mas? Artinya seperti ini. Saya tuh heran ketika ada seseorang dari Papua itu beli tripod HP di Kota Malang. Aneh enggak? Loh, di Papua masa enggak ada? Ada. Padahal ongkirnya itu 80.000 Bapak Ibu. Di Papua loh ini, ongkirnya itu 80.000. Tapi pembeli dari Papua ini mau beli tripod HP itu loh, mau. Artinya apa? Online ini sangat bundar sekali. Artinya gak seperti buka toko offline, kita lihat ruko, oke, beli rukonya, kita sediain produknya di dalamnya, kita buat minimarket, kita nunggu orang datang, oke, udah offline tuh kayak gitu kan. Nah online ini enggak, yang beli itu bisa dari Sabang sampai Merauke Bapak Ibu. Nah ini yang perlu disadari. Berarti online ini sangat luas banget. Oke, baik, mungkin ini adalah salah satu video yang ingin saya tampilkan. Ini adalah salah satu seller di kota Semarang, yang dimana beliau ini membantu masyarakat Indonesia. Artinya seperti apa? Ketika kita menciptakan suatu usaha, pasti kita akan membutuhkan seseorang untuk membantu kita supaya usaha kita ini berkembang. Nah, ini seorang Dea Valencia, pengembang usaha batik dari kota Semarang. Mungkin bisa disaksikan sebentar. Suaranya. Kayak mereka tuh keren banget ya, berani mulai dan gak gampang menyerah. Ya, kamu juga sebetulnya bisa seperti mereka. Ya apalagi sekarang. Sudah canggih, ya kan? Kamu bisa melakukan apa aja yang kamu mau. Karena
kemungkinannya itu nggak terbatas. Ya? Sebenarnya kayak aku punya cita-cita pengen jadi chef kelas dunia spesialis masakan Indonesia. Jangan bingung. Kamu mulai aja. Sebab sesuatu yang besar itu sebenarnya mulai dari yang kecil. Ya kan? Oke, jadi kuncinya mulai, terus nggak gampang menyerah, gitu kan? Ya nggak semudah itu. Tapi yang penting kamu harus berani mulai. Oke? Ya. Iya kayak. Dulu itu kesini saya cari telepon teman saya namanya Tumise, terus saya menghubungi Tumise, terus tanya-tanya boleh nggak aku ikut kamu ikut aja di situ. Terus kata Tumise ya boleh. Terus saya pengen rinci tahunya, minta nomor telepon ibu. Nah terus dikasih sama Tumise. Setelah dapat nomor telepon ibu, saya telepon ibu sendiri. Terus saya ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, langsung telepon ibu. Bu, saya Sriwati. Saya boleh nggak ke situ ikut Tumi? Lah kamu ke sini aja. Tapi Bu, saya begini. Saya takut ibu nggak terima saya. Nggak apa-apa, kamu nggak usah mikir kayak gitu. Yang penting kamu datang ke sini aja dulu. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Batik tulis, salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang hampir terlupakan. Setiap torehan, gambar, dan warna memiliki makna tersendiri sebagai media bercerita bagi para pembuatnya. Salah satunya, mimpiku untuk melestarikan batik tulis yang menjadi kebanggaan budaya Indonesia. Dari dulu, aku sudah tertarik akan tradisi alami dalam proses membatik. Tapi, ada sesuatu keinginanku yang belum aku wujudkan. Berbagi dengan sesama. Karena hal ini yang membuatku tetap semangat tanpa lelah hingga saat ini. Seperti kutipan orang bijak, hidup itu kerja dan cinta terhadap sesama. Itu kita jalani dengan sederhana saja. Untukku, sukses itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga memberikan kesempatan untuk orang lain yang membutuhkan. Aku percaya, setiap manusia diberi bakat oleh Tuhan dan mempunyai kelebihan. Waktu dulu saya sempat katakan sering sekali sempat merasa down sekali, merasa sangat sedih sekali karena ya saya rasa tidak ada yang menyemangati saya. Iya, terus gimana ya, waktu itu kalau saya sedih itu di dalam kamar terus selama seminggu karena tidak ada yang menyemangati saya. Dulu waktu tahun 2011 saya mengalami kecelakaan kerja, tersengat listrik dan kedua tangan saya membusuk, dan akhirnya dokter memvonis harus diamputasi kedua tangan saya. Pertama dengar sempat shock dan tidak punya semangat hidup sama sekali. Sempat merasa nggak enak sama orang tua yang sudah mendidik saya dan membesarkan saya. Apakah saya bisa membalikkan kebaikan orang tua saya? Itu saya sangat merasa sedih sekali. Tapi setelah saya di sini, saya sangat bersyukur karena sudah sangat berubah sekali dengan yang dulu. Saya merasa bisa gitu. Awal pertamanya itu sempat kesulitan dan saya itu pernah minta izin sama Mbak Dia minta pulang, dan akhirnya Mbak Dia melarang dan ngasih semangat, jangan menyerah, pokoknya kamu bisa. Sangat berterima kasih sama teman-teman saya di sini karena dengan adanya saya sangat semangat sekali.
Saya berterima kasih kepada Mbak Dea yang sudah membantu saya di sini 6 tahun. Dan terima kasih banget buat Mbak Dea udah dikasih kesempatan untuk bekerja di sini dan bisa mencari jodoh di sini. Buat Mbak Dea saya mungkin satu kali terima kasih nggak cukup, mungkin bisa beribu-ribu kali terima kasih dan berjuta-juta terima kasih karena Mbak Dea saya jadi merasa berharga dan berguna bagi saya sendiri terutama dan bagi keluarga. Cara aku mengapresiasi karya mereka adalah dengan menaruh foto dan sedikit kisah tentang mereka di setiap baju yang aku jual. Agar setiap pembeli yang memakai batik kultur dapat sedikit mengenal individu yang menjahit baju mereka. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tidak ada mimpi yang terlalu besar. Jadi, mulailah melangkah untuk menggapai mimpi kalian. Jangan takut untuk mewujudkan mimpi kalian, karena sesuatu yang dimulai dari kecil bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Oke, siap. Terima kasih. Next. Oke, baik. Tadi adalah salah satu video dari seorang Dea Valencia yang beliau berjualan batik di Kota Semarang. Yang asik yang kita petik dari satu video ini itu adalah awal tadi dia berbicara bersama kakeknya. Kayak aku punya cita-cita. Nah mungkin nih Bapak Ibu kan setelah ini mungkin sudah lama nih bekerja selama puluhan tahun gitu ya, mengabdi untuk negara. Nah, pasti mungkin punya cita-cita yang mungkin belum tersampaikan. Pingin jualan sendiri, mungkin gitu ya. Pingin jualan produk sendiri, pingin apa yang kurang ya dalam hidup saya. Nah, yang menarik adalah Mbak Dea ini bercerita bahwa yang kurang adalah saya ingin membantu sesama. Bayangin Bapak Ibu di sini punya usaha, terus membantu orang-orang yang ada di luar sana untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Nah bayangin aja, betapa luar biasanya Bapak Ibu di dunia ini. Karena kita sebagai makhluk sosial, ya pada dasarnya kita harus bantu satu sama lain. Nah, saya akan menjelaskan fakta sekarang Bapak Ibu. Pentingnya buka toko online untuk bantu penuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. 1 dari 5 orang di Indonesia itu pengguna internet. Nah, 202,6 juta ini penduduk Indonesia. Lalu 87,1% itu pengguna internet Indonesia dan mereka pembeli online. Next. Nah, mengapa kok Tokopedia? Nah, ternyata di Indonesia Tokopedia itu sudah ada 12 juta toko yang sudah berjualan di Tokopedia. Dan menariknya 86,5%, hampir 90% Bapak Ibu, itu adalah penjual baru atau yang biasa kita sebut adalah UMKM. Loh, lah terus 10%-nya siapa? 10%-nya adalah brand-brand. Misal nih Mayora, Unilever, Coca-Cola, apalah. Tapi 90% itu adalah UMKM. Nah ketika ditanya tadi, Mas apakah masih ada peluang? Sangat bisa. Karena 90% itu adalah toko baru yang baru mulai jualan. Loh, menarik kan? Jadi Bapak Ibu pasti punya peluang nih di Tokopedia gitu. Nah lanjut lagi. Memberdayakan 90% penjual berskala mikro. Nah ini, jadi penjual di Tokopedia itu banyak yang mikro-mikro, belum yang besar-besar. Pasti Bapak Ibu juga pernah lihat nih, mereka jualan online. Sekarang udah kaya apa segala macam. Loh, itu cuma segelintir Bapak Ibu. Itu cuma yang segelintir. Jadi nggak kelihatan gitu. Yang lain tuh banyak juga. Itu penjual-penjual baru gitu. Jadi peluang di Tokopedia di online nih, entah itu Tokopedia, entah itu platform lain, apakah masih ada peluang? Ya sangat, masih. Oke, next. Sebelumnya bisnis kami,
Nah ini, di Tokopedia itu sekarang karena sudah merger ya, sudah bergabung dengan Gojek, maka dari itu perusahaan kami ini sebenarnya bukan Tokopedia lagi, tapi kita adalah Goto, Gojek Tokopedia, PT Goto. Nah lalu karena kita menjadi Goto, kita ini bukan perusahaan marketplace lagi Bapak Ibu, tapi kita adalah perusahaan teknologi. Nah intinya kita ini membantu, visi kami adalah ingin membantu meratakan digital ekonomi di seluruh Indonesia. Nah ini yang menarik. Bisnis kami itu ada marketplace, ada techfin, ada logistik, ada mitra Tokopedia. Jadi bisnis kami itu banyak. Bapak Ibu pingin bayar BPKB, BPKB, pajak bisa. Bapak Ibu pingin belanja, isi e-tol bisa. Bapak Ibu pingin bayar PDAM bisa. Bayar listrik bisa. Investasi bisa. Bayar zakat bisa. Tokopedia itu serba bisa. Wasik pokoknya. Jadi satu aplikasi itu bisa segalanya Bapak Ibu. Nah lanjut, next. Kita di Tokopedia ini adalah salah satu atau satu-satunya perusahaan yang kita punya tim di area. Nah kita ada di 10 area, yaitu ada di Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Joglo, Surabaya, Malang, Denpasar, dan Makassar yang paling timur. Dulu kita punya 20 sekian kota, tapi karena pandemi akhirnya kita terfokus di 10 kota ini. Nah, yang menarik adalah setiap, katakanlah Bapak Ibu ada di salah satu kota ini. Jadi ketika Bapak Ibu bikin toko, itu akan ada salah satu tim Tokopedia yang membantu Bapak Ibu supaya jualannya Bapak Ibu laris, kayak gitu. Ini yang menarik. Lanjut lagi. Oke, ini ada satu video lagi yang lokal berjaya. Nah ini yang menarik. Dulu, ini sebelum masuk video gitu ya, dulu saya itu kalau pingin beli sepatu, itu pasti mereknya Nike, ya kan? Atau Adidas, atau yang merek-merek luar negeri gitu. Tapi semakin saya dewasa, saya itu mencintai produk-produk lokal Indonesia Bapak Ibu. Nah sepatu-sepatu di Indonesia yang seperti yang saya pakai ini adalah sepatu namanya Aero Street nih. Ini asli dari Sukoharjo. Nah ini menarik, karena sepatu-sepatu lokal Indonesia itu sudah sampai luar negeri. Nah makanya yang lokal berjaya. Monggo boleh disaksikan satu video yang lokal berjaya. Kita berada di tengah gempuran bisnis yang pertumbuhan. Gimana membuat masyarakat paham nilai jual produk lokal? Jaga kualitas adalah cara berdagang. Fokus itu ketika semua bangga, kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Karya lokal punya keunikan, karya lokal punya kekuatan. Indonesia ayo berdayakan, untuk Indonesia 100% bangga. jadi juara Di negeri sendiri, karena yang lokal yang berjaya selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Oke, next. Lanjut lagi. Slide-nya. Kita berada di tengah gempuran. Bawah. Slide nomor 8. Oke. Oh, nomor 9, sorry. Nomor 9. Nomor 9, Mas. Nah, sip. Next. Oke, di slideshow. Oke, sip, mantap. Jadi di Tokopedia ini kita punya visi atau jargon, tenang, semua ada, semua bisa. Nah ini yang menarik Bapak Ibu. Tokopedia itu semuanya itu bisa. Bapak Ibu mau beli sesuatu lewat online bisa, beli minyak, beli beras bisa, mau jualan HP bisa, mau jualan sepatu bisa, mau jual tanaman bisa, mau jual makanan bisa Mas, bisa,
mau jual sambel bisa, mau jual apapun bisa. Bahkan yang menarik adalah jual batu bata lo bisa. Loh, menarik. Jual semen bisa, jual batu bata. Jangankan batu bata, jual pasir. Pasir Bapak Ibu, pasir bangunan. Diplastiki, loh beneran sumpah ada, serius. Beneran. Nah ini yang menarik, semua ada, semua bisa. Lanjut, next. Nah ini, kenapa kok harus di Tokopedia? Nah jadi ini sedikit promosi dikit gitu ya Bapak Ibu. Tokopedia itu gratis gitu ya, buka tokonya. Nah terus menjangkau 98% kecamatan di Indonesia. Lalu layanan pengiriman terlengkap gitu ya Bapak Ibu. Jadi enaknya adalah di Tokopedia ini, Bapak Ibu kan kadang-kadang mikir ya, Mas, saya itu pingin berjualan katakanlah beras gitu ya. Saya pingin jualan beras Mas, gimana ya? Oh bisa Bapak Ibu. Lah terus nanti yang ngirim siapa Mas? Oh tenang, ada yang ngambil kok di tokonya Bapak Ibu atau di tempatnya Bapak Ibu. Oh gitu ya? Iya Mas. Jadi tenang aja Pak. Yang ngambil dari kurirnya. Oh oke, siap. Lah terus yang bayar ini ongkos kirimnya siapa Mas? Ya yang bayar ya yang pembelinya. Bapak Ibu nggak perlu keluar apa-apa. Nah kayak gitu. Ini yang menarik gitu ya. Terus layanan pengiriman di Tokopedia itu lengkap banget. Mulai dari PT Pos Indonesia, JNE, Antar Aja, JNT, Si Cepat, Paksel. Nah Paksel ini yang menarik. Paksel ini adalah salah satu kurir di Indonesia yang dia itu punya armada freezer. Dimana Bapak Ibu kalau mau jualan frozen food atau makanan beku atau ayam apa ya? Ayam-ayam yang istilahnya masih perlu dimasak lagi, itu bisa menggunakan Paksel. Oh gitu ya Mas. Nah kalau aku mau cepet Mas, bisa nggak? Oh bisa, pakai Gojek atau Grab. No, cepet pengiriman udah langsung buat set gitu. Oke, lanjut. Fitur-fitur pilihan pendukung jualan juga banyak. Belum Mas. Back. Nah ini fitur-fitur pilihan tuh banyak. Jadi kalau saya jelasin di sini itu pasti nggak nutut gitu ya, karena banyak banget fiturnya. Di Tokopedia itu punya fitur yang banyak banget yang memudahkan Bapak Ibu untuk berjualan tuh bisa laris gitulah. Intinya seperti itu. Oke, next. Nah, terus ini saya akan memaparkan strategi sukses bisnis online di marketplace. Ini adalah strategi atau tips yang sangat-sangat penting. Dan ini adalah suatu hal yang mungkin diremehkan bagi orang-orang. Bahkan orang-orang yang sudah punya toko di Tokopedia yang udah gede penjualannya itu kadang-kadang lupa dengan dasar-dasar ini. Nah, dasar-dasar ini apa sih? Satu, oke, next lagi. Yang pertama, gunakan nama yang benar gitu ya. Lalu yang kedua, pakai foto produk yang menarik. Yang ketiga, tulis deskripsi produk yang lengkap. Yang keempat, berikan harga produk yang kompetitif. Nah ini Bapak Ibu, yang menarik adalah zaman sekarang ya, Bapak Ibu katakanlah, Mas, saya itu nggak bisa bikin apa-apa, terus saya bisa ngapain ya? Oh tenang, di luar sana itu banyak supplier Bapak Ibu. Bapak Ibu katakanlah mau jual apa ya, misalnya toko bahan kue, loh banyak kok sales-sales yang datang nanti, atau jualin produk-produknya perusahaan-perusahaan lain gitu banyak bisa. Atau mau bikin sendiri, yo bisa. Kayak contoh saya sendiri, itu saya udah bekerja di Tokopedia itu 3 tahun Bapak Ibu ya. Saya itu baru buka toko, itu Maret kemarin. Loh masnya jualan apa? Saya itu jualan produk-produk organik. Bapak Ibu tahu biji chiaseed? Biji chiaseed, nggak tahu ya? Biji chiaseed ini adalah satu biji yang dimana kalau dikonsumsi tiap hari itu bagus untuk jantung. Ini dari Meksiko. Pasti nggak tahu. Garam Himalaya wis, tahu nggak? Garam Himalaya tahu. Almond tahu ya? Saya itu jualannya biji-bijian gitu. Loh, laku Mas. Oh, laku. Rame. Ternyata kalau Bapak Ibu sekalian ini di sini ya, tiap pagi ngasih minum air hangat tiap hari ya, pagi ya. Sesudah bangun tidur, tiap pagi Bapak Ibu sediain air hangat 1 gelas gitu, lalu dikasih biji chiaseed 1 sendok makan. Kayak biji selasih, betul. Chiaseed itu kayak biji selasih. Kayak biji selasih, tapi bukan, beda. Lalu dikasih 1 sendok chiaseed,
lalu dikasih sari lemon 2 sendok, lalu dikasih garam Himalaya sedikit, sama madu 1 sendok, serius Bapak, ini nyata dan ini fakta, itu bisa detox, bahkan bisa penurunan berat badan, gitu. Nah ini yang menarik, nah akhirnya saya jualan itu, nggak cuma itu, jualannya banyak gitu, ya ini sedikit cerita gitu ya Bapak Ibu. Nah yang menarik adalah, saya itu punya basic tentang dunia online, awalnya itu saya ragu, aku ini dapat produk dari mana ya, akhirnya saya mikir, aku ini punya temen ternyata, mau nggak usaha bareng sama aku, modalnya dari aku, ya wis oke, kamu punya channel nggak? Oh punya, channel jualan, dia jualan ini, laris, ya wis aku tak ambil di dia. Di online Bapak Ibu, ini yang menarik, di online, Bapak Ibu ya, katakanlah jual aqua, katakanlah jual minerale lah, ini harga 3.000 Bapak Ibu jual. Nah di toko Superindo ternyata 5.000, laris gak? Ada yang beli gak? Ada nggak? Ada nggih Bapak Ibu? Nggih. Nah ini yang menarik, di online harga berapapun itu bisa terbeli. Ini yang menarik, harga berapapun itu bisa terbeli. Kemarin kakak saya ini juga jualan online, tapi jualan tanaman, jualan janda bolong gitu ya, tanaman-tanaman janda bolong, dijual seharga 23 juta lewat online Bapak Ibu. Loh, ada yang beli? Ada. Cuma pertanyaannya adalah, semua bisa terjual, cuman ada waktunya kapan. Nah, waktunya kapan? Katakanlah minyak, kalau beberapa tahun lalu atau beberapa bulan yang lalu, itu mungkin 1 liter 13.000, 10.000 gitu ya. Nah sekarang, dijual 20.000, loh ada loh yang mau gitu, ada loh yang beli. Nah, hampir sama kayak gitu teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Berarti intinya dijual online itu banyak yang beli lah, intinya gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini itu ada di salah satu 4 tips yang ada di Tokopedia ini. Nah, yang pertama foto produk, yang kedua itu tadi nama, yang ketiga deskripsi, yang keempat adalah berikan harga produk yang kompetitif. Oke, next, lanjut. Nah ini contoh halaman yang menarik, ini tulisannya kecil-kecil, saya akan lanjut lagi, next. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang menarik, di Tokopedia ternyata nggak cuma Tokopedia ini, di semua platform online manapun, orang-orang itu gak akan inget brandnya apa, tapi orang-orang akan inget jenis produknya apa. Misal nih contoh, saya mau beli baju polos, mereknya mbois sakarepe, sing penting murah, apik, dan rame dibeli, ya udah tak beli. Sama halnya kayak ini Bapak Ibu, penamaan produk di Tokopedia itu harus menggunakan 3 kata kunci ini, yaitu jenis atau kategori produk, yang kedua baru merek, yang ketiga kata keterangan. Kata keterangan ini misalnya baju tadi warna hitam, XL, L, M, S, ya kayak gitu-gitu. Nah, 2 foto produk ini ada yang lucu. Kira-kira yang benar itu yang mana Bapak Ibu? Yang kanan atau yang kiri? Kalau sesuai dengan kata kunci tadi ya, yang benar kanan atau kiri? Kanan nggih? Kenapa kok kanan? Kenapa Pak? Oke, berarti yang kanan, yang kiri salah nggih? Yang kiri salah, betul. Oke, jawabannya betul. Yang kanan Pak, yang betul. Karena yang sebelah kiri ini itu menggunakan brandnya dulu, Tiger. Orang-orang ya nggak ada yang tahu brandmu itu apa. Kadang-kadang kan seperti itu. Saya kan orang baru, nggak tahu nih brandmu itu apa. Yang saya tahu adalah jenis produknya. Oke, akhirnya yang benar adalah tas rotan handmade, bulat, putih 20 cm. Itu yang betul Bapak Ibu. Nah ini lanjutnya, next. Nah ini ada satu contoh lagi. Ini adalah permen Yupi. Kira-kira nih Bapak Ibu,
penamaan produknya sudah benar atau salah? Ayo. Box Yupi 1000 isi 12 piece gumi pizza. Nah, kira-kira salah atau benar? Disimpan dulu ya, disimpan dulu. Next. Nah, kalau yang ini permen Yupi gummy pizza 1 box 12 kali 15 gram. Dari yang tadi sama yang sekarang, yang benar yang mana Bapak Ibu? Yang mana? Yang sekarang G? Betul G? Sepakat G? Sepakat. Oke, yang benar adalah yang sekarang. Loh kok bisa Mas? Iya, yang tadi salahnya di mana? Coba back. Ternyata ini adalah salah satu seller yang saya manage di Kota Malang. Dia jualan box Yupi kayak gini, dia ngeluh, Mas Daglong, ini kok toko saya sepi banget ya. Tapi ada yang beli, ada. Terus saya lihat, saya cek produknya, nggak ada yang salah dengan produknya. Yang salah ternyata ada dari penamaan produk. Oh, loh ternyata online tuh sedetail itu Bapak Ibu. Online itu gratis, tapi ngerumati koyok ngerumat buka ruko Bapak Ibu. Serius. Tapi enggak istilahnya enggak sulit-sulit amat. Mudah tapi bisa gitu. Bukan bisa tapi sulit gitu. Kebalik. Sulit tapi bisa. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Next. Nah, ini yang menarik. Ini adalah foto-foto menarik. Kadangkala foto-foto yang menarik itu adalah foto-foto yang estetik gitu ya. Yang kayak Instagram, foto dari kanan, foto dari kiri, dari atas. Ini contoh ada keripik tempe. Nah, keripik tempe ini dari Bali gitu ya. Seller dari Bali, dia itu jualan keripik tempe. Nah, produknya mereknya tempe. Nah, ini dia fotonya dari atas dimasukin box kayak gitu-gitu. Nah, ini menarik. Jadi foto itu harus menarik Bapak Ibu. Kalau fotonya jelek susah. Nah, ini next. Saya kasih gambaran. Next lagi, nggak usah lihat video ini. Nah, ini contoh-contoh foto produk yang menarik. Jadi Bapak Ibu, di Tokopedia itu atau di toko online itu yang menarik adalah background warna putih. Jadi foto produknya itu di tengah gitu Bapak Ibu. Nah, kalau mau tanpa background warna putih gimana Mas? Oh bisa, dengan background-background yang lain. Nah, misal contoh kayak ini jualan frozen food, belakangnya semen gitu ya, warna abu-abu. Terus mau dikasih background warna hitam juga nggak masalah. Yang penting fotonya estetik. Oke, next lagi. Nah, Bapak Ibu, ini ada sandal jepit. Kira-kira saya jualan ini nih, misal nih, saya buka toko, saya jualan sandal jepit. Fotonya seperti ini. Menarik gak kira-kira? Pripun Bu, menarik boten? Menarik, oke. Menarik katanya Ibu. Oke, next. Nah, dengan foto yang saya seperti ini, kira-kira menarikan yang mana Pak? Yang ini nggih, kenapa? Sudut pandangnya ini menarik. Ternyata ya, meskipun coba back lagi. Back yang foto hitam. Nah, ini sudah terjual Bapak Ibu. Sudah terjual 30 piece lebih. Ada yang beli? Ada. Tapi kalau pingin rame, ya fotonya lebih bagus lagi. Coba next. Nah, terjual 100 lebih. Coba back lagi. Harganya 11.000, murah. Nggak masalah, murah nggak masalah. Tapi kalau seandainya fotonya diganti gitu ya, dengan lebih estetik, sudut pandangnya berbeda, harganya dinaikin 3.900, terjual loh Bapak Ibu, lebih rame loh, 100 piece lebih. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Di dunia online tuh, apa ya, dunia online tuh gede banget. Nah, next. Ini ada jualan bubuk kopi. Nah, bubuk kopi nih Bapak Ibu. Bubuk kopi yang ini dengan yang next. Kira-kira menarikan yang mana Bapak Ibu? Yang ini nggih, kenapa kok lebih menarik Pak? Kelihatan mereknya,
Oh nggih, siap. Kelihatan mereknya dan fotonya lebih bagus. Coba back lagi. Oke, harganya lebih murah. Gitu ya. Terjual 1000 piece sudah. Oke, lanjut next. Nah ini dinaikin 3000, tapi fotonya lebih estetik. Terjual 10.000 piece. Loh, dari sebuah hal kecil, foto, nama, itu bisa merubah segalanya Bapak Ibu. Ini online. Online itu seperti itu. Jadi hal-hal sepele sebenarnya gitu. Oke, next lagi. Nah, di Tokopedia atau di dunia online kadangkala orang itu akan males membaca deskripsi produk. Kadangkala kita sebagai masyarakat Indonesia itu males baca gitu ya, kadangkala. Akhirnya ketika beli produk, oh fotonya sepodo. Akhirnya dibeli. Ternyata ketika dilihat deskripsinya, ukurannya sangat mini. 1x2. Waktu itu pernah beli di salah satu platform jam tangan gitu ya. Gambarnya naga, ternyata yang datang adalah jam tangan anak kecil. Gitu. Nah ini ternyata nggak baca deskripsinya Bapak Ibu. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Meskipun masyarakat Indonesia itu jarang suka membaca, tapi ketika Bapak Ibu menuliskan deskripsi lengkap, ketika dia komplain, loh Pak, Min, ini kok jualannya, kok saya dapatnya kecil loh, sudah lihat deskripsi belum? Oh iya ya, gak bisa komplain dia, gitu Bapak Ibu. Nah deskripsi ini gampang, di online itu kita bisa copy paste, atau biasa disebut ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah ini mungkin tinggal lihat toko sebelah yang rame, oh deskripsinya kayak gini, di copy, di paste, nah kayak gitu, caranya seperti itu. Oke, next lagi. Nah ini yang menarik, berikan harga produk yang kompetitif. Sama halnya kayak sandal jepit tadi ya Bapak Ibu ya, meskipun harganya murah, tapi belum tentu laku kok. Saya itu juga jualan chiaseed yang seperti yang saya bilang Bapak Ibu, 100 gram itu harganya sekitar 13 ribuan. Nah di toko lain itu dia udah terkenal nih gitu ya, dia jualnya ternyata 20.000 100 gram, produknya sama, tapi kok yang lebih laris sana. Ternyata foto produk kurang menarik, ternyata deskripsinya lebih lengkap sana, ternyata penamaannya lebih bener yang sana. Nah, kayak gitu-gitu. Itu hal-hal sepele yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu harga ini apakah menjadi permasalahan, Mas? Ya menjadi permasalahan sebenarnya. Kadang-kala orang itu akan suka, aku tak lihat toko orange wis. Harganya lebih murah orange, ya udah. Dia akan beli di situ. Ternyata toko hijau lebih rame nih. Ya udah tak beli di toko hijau. Nah, jadi harga itu bisa ditentukan dengan Bapak Ibu kulak berapa, atau Bapak Ibu ini bikinnya itu mau harga berapa sih kayak gitu. Dulu saya pernah bertemu dengan seorang ibu gitu ya, waktu saya penyuluhan di Disko Perindak waktu di Kota Malang, ada satu ibu UMKM gitu jualan madu. Dia itu jual 1 kilogram, itu harganya kalau nggak salah 1 kilo itu 180.000. Sedangkan toko-toko yang lain itu jualnya cuma 100.000. Aku tanya, loh Bu kok mahal banget, kenapa? Loh Mas, saya ini jualan, saya itu punya brand sendiri. Jadi gimana Mas enaknya, apakah saya ngikut pasaran atau saya ngikut sendiri? Ya udah akhirnya saya bilang, Bu, kalau Bapak Ibu, kalau Ibu yakin dan pede jualan dengan harga segini, lalu servisnya Ibu juga oke, ya monggo. Ternyata beneran dijual 180.000. Ternyata packingannya lebih bagus. Dikasih stiker, terima kasih sudah membeli di tempat kami bla 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 bla. Gunakan kode ini untuk mendapatkan promo. Lah, 180.000 worth it. Gitu ternyata Bapak Ibu. Jadi harga ini yang nentuin Bapak Ibu semua, bebas. Gitu. Oke, next. Nah ini berikan pelayanan yang baik dan cepat gitu ya. Di Tokopedia itu kita ada fitur chat gitu ya. Pembeli itu bisa chat ke tokonya Bapak Ibu gitu ya. Nah itu harus dilayani dengan cepat, di packing dengan cepat,
dikirim dengan cepat kayak gitu-gitu. Tapi yang problem adalah kadangkala di kurir-kurir nih. Kadangkala udah diambil tapi nggak diantar-anterin. Nah, itu suatu problem resiko ya. Namanya jualan, namanya usaha, namanya apapun hidup, bahkan hidup itu punya resiko. Mau makan apapun, mau minum apapun itu pasti punya resiko. Apapun yang kelebihan pasti punya resiko. Sama halnya kayak usaha. Usaha pasti juga punya resiko. Resiko dapat bintang 1, resiko barangnya tidak terkirim, resiko barangnya tidak sampai. Pernah nih Bapak Ibu, seluruh saya ini kebetulan lebih banyak jualan makanan minumannya gitu ya. Jadi jualan minyak dikirim ke Denpasar. Lah kok nggak boleh masuk Denpasar gitu, katanya minyak, bahan bakar katanya mudah terbakar. Loh kok aneh, ternyata dikirimnya pakai pesawat waktu itu, waktu puasan kemarin. Jadi kan lagi rame tuh, jual makanan minuman itu kan lagi rame. Ternyata kalau lewat jalur darat nggak masalah. Oh ini kebijakan dari JNT-nya waktu itu. Oh ya udah nggak masalah. Ya namanya risiko. Barangnya kembali, uangnya juga kembali ke pembeli. Ya udah nggak masalah. Ya udah wis. Lanjut next. Jadi intinya usaha itu pasti ada resiko Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik lagi digalangkan sama Tokopedia yang sekarang gitu ya. Yaitu menggunakan fitur word of mouth. Nah, caranya gimana? Bapak Ibu pasti di sini angkat tangan. Siapa yang sudah memiliki WhatsApp? Siapa yang punya WhatsApp? Semuanya pasti nggih? Semuanya nggih? Nah, siapa di sini yang tidak punya Instagram? Angkat tangan. Yang tidak punya. Oh, Bapak enggak punya? Enggak punya, nggih. Yang lain punya berarti Bapak Ibu? Punya nggih? Nah, Instagram, WA ada. WA itu kadang-kadang Bapak Ibu kan punya ini nih, punya teman, ya kan? Satu ruangan ini pasti kenal semua nggih? Nah, misal nih katakanlah Pak Sinten nih, Pak. Pak Eko nggih? Pak Eko. Oke. Pak Eko katakanlah jualan beras. Nah, Pak Eko share nih foto di status WA, jepret, kirim status WA. Yuk monggo, siapa yang mau beli beras free ongkir. Nah, misal kayak gitu. Siapa sih di satu ruangan ini yang nggak mau beli beras di Pak Eko? Masuk Pak Eko, gitu. Ya kan? Pasti ada toh, 1, 2 pasti ada. Akhirnya, di Pak Eko berasnya dia anter free ongkir. Ternyata harganya murah, 1 kilo segini. Nah, akhirnya diomongkan ke ibu-ibu yang lain gitu ya. Atau ke tetangga-tetangga sebelah-sebelahnya. Atau kemana-mana kayak gitu. Nah ini yang dinamakan word of mouth Bapak Ibu. Nah ini yang selalu digalangkan oleh Tokopedia zaman sekarang. Jadi karena kita punya media sosial yang besar, punya Instagram, punya WA, punya TikTok ya. TikTok itu ada platform media sosialnya juga. Nah, itu lagi rame juga nih Bapak Ibu. Nah, akhirnya kita menggunakan cara-cara seperti ini gitu, di-share ke sosial media. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Bapak Ibu kan kadang-kala mikir nih, Mas, saya itu takut kalau jualan nggak ada yang beli. Nah, pertanyaannya adalah ketika saya tanya balik, Pak, Bu, sudah share lewat WA, sudah share lewat Instagram, sudah share lewat TikTok, belum semua. Nah terus gimana caranya orang tahu kalau Bapak Ibu jualan? Di Tokopedia itu buka, tapi nggak langsung ada yang beli, ya belum tentu. Jadi Bapak Ibu harus ada promosi dulu di depan. Nah kayak gitu. Akhirnya ada yang beli, sama halnya kayak saya promosinya lewat Instagram Ads Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu iklan Instagram. Nah saya areanya Kota Malang, umur itu bisa ditentukan siapa yang beli. Nah terus juga laki atau perempuan, nah itu iklan tuh nanti pembahasannya lebih panjang lagi. Nah akhirnya saya pakai iklan, akhirnya orang-orang tahu, oh toko saya gini, jualan ini, oh laris, oh ternyata murah, oh ternyata packingannya bagus. Akhirnya ada yang beli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai akhirnya ketika saya menerapkan servis baik, ketika saya iklan, ada loh orang itu beli, Mas, Masnya jualan ciasit kan?
Oke dong, saya minta 350 kilo setiap minggu, boleh ya? Bisa Pak, saya antar. Loh, akhirnya nggak beli lewat Tokopedia, tapi lewat offline. Loh, nggak masalah. Yang penting nambah rezeki gitu. Oke, next. Selanjutnya, promosikan toko di media sosial agar semakin dikenal pembeli. Ini yang seperti yang saya sebutkan tadi. Dan next, ini ada salah satu video Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dari latar belakang apapun, Bapak Ibu istilahnya semua orang itu pasti bisa. Entah latar belakang Ibu apapun itu bisa semuanya. Di Tokopedia semua ada, semua bisa. Ini ada salah satu seseorang dari Bandung gitu ya. Beliau ini, coba tebak, beliau ini laris jualannya ternyata. Jualannya apa nih Bapak Ibu? Kalau dari foto sekilas, kira-kira jualannya apa? Pak Eko, jualannya apa nih Pak Eko? Sepatu, sandal. Bukan Pak Eko. Apa Pak Eko? Coba foto yang tadi Mas. Nah, Bapak Ibu, kira-kira jualannya apa? Jualannya hanger Bapak Ibu. Hanger. Coba kita lihat ya, salah satu kisah sukses menarik dari Bapak dari Bandung ini. Monggo. 25 tahun yang lalu, saya lagi nunggu teman ibu saya di rumah sakit. Kebetulan saya lihat ada pasien perempuan gitu, umur 19 tahun, stroke. Ternyata sakitnya itu adalah antifosfolipid syndrome. Dia bilang sih hidupnya selalu diambang kematian, tapi dia nggak pernah tahu. Dari pertemuan yang nggak disengaja lanjut pernikahan dan 4 anak sekarang. Nggak akan ada akhir sebuah cerita kalau kita aja sudah berhenti sebelum memulai. Buat saya, istri saya adalah anugerah dari Gusti Allah buat saya. Begitu luar biasanya ia sehingga dia bisa menutupi segala kekurangannya. Artinya memang secara medis sulit untuk disembuhkan dan dia penurunan fungsi bagas hidup. Dalam setahun tuh di angka 400 sampai 500 juta. Itu biayanya biaya rumah sakit ya. Dan saya hanya seorang buruh pabrik waktu itu. Akhirnya saya berpikir gimana nih kita punya penghasilan tambahan supaya keluarganya tetap survive. Apalagi anak saya 4 gitu ya. Saya berpikir keras, bisnis apa nih yang harus saya jalani sendiri tanpa istri saya ikut serta gitu. Saya ketemu teman saya, ngobrol-ngobrol gitu, nawarin produk yang dia nggak tanganin, dia nggak terpegang, produk gantungan baju, hanger-hanger gitu. Gimana sih caranya jualan gitu? Ya jadilah cara buka toko di Tokopedia. Alhamdulillah dari situ jadi kayak titik balik. Oh ini bisnis saya, berarti saya harus jualan. 2016 akhirnya saya berhenti bekerja. Alhamdulillah dari semenjak saya resign, istri saya baru 1 kali dirawat. Kesehatannya juga membaik, otomatis hidupnya jadi berkualitas, jauh lebih menyenangkan, jauh lebih enjoy sebetulnya. Kang Dani bukan cuma seorang ayah untuk anak-anak saya, dia juga sahabat curhat yang baik buat saya, teman berantem yang baik juga. Dari saya bangun, melek mata sampai tidur lagi, dia selalu ada. Kalau menurut saya, tidak semua orang dapat menemukan cinta sejatinya, tapi saya nemu dia cinta sejati saya. Dari yang asalnya kita itu hanger kayu itu beli ke orang, sekarang kita sudah bisa produksi sendiri di kampung saya di Tasikmalaya. Jadi kita bisa memberi manfaat lebih ke orang lain. Yang asalnya saya berpikir bagaimana keluarga saya bisa survive, bisa melewati ini semua. Alhamdulillah yang lain juga bisa terbantukan. Kalau ditanya sudah puas atau belum, pastinya belum. Saya Dani dan saya baru mulai.
Next. Nah, tadi ada Kang Dani, dia itu jualan hanger Bapak Ibu. Jadi dulu istrinya itu sakit. Sakitnya itu entah sakit apa yang istilahnya virus memakan kualitas hidupnya. Jadi dia butuh berobat ke rumah sakit, itu habis 400 sampai 500 juta dalam setahun. Padahal Kang Dani ini adalah seorang buruh pabrik. Beliau bingung, gimana ya cara dapat penghasilan tambahan. Akhirnya dia ini cerita-cerita ke temennya, ya apa ya cara jualan, gimana ya jualan apa ya. Temennya ada nih jualan hanger. Dicoba dia awalnya dulu yang beli di temennya, ya jualan, laku nih hanger kayu. Hal sepele nih, hanger loh Bapak Ibu. Hanger kayu, ada loh yang beli, ada. Rame ternyata, rame. Ya udah, akhirnya dia nggak beli lagi di temennya, akhirnya beliau Kang Dani ini produksi sendiri. Nah, akhirnya punyalah satu toko hanger di Tokopedia dan gede banget di Tokopedia. Nah, itu dari video tadi. Sekarang ini adalah kisah success story atau unique story dari Kota Malang gitu ya. Ini adalah seorang, mungkin bisa dilebarin gitu slideshow-nya. Nah, namanya adalah Krishna Collection. Kantor kami di Kota Malang itu dulu di daerah Sudimoro, namanya di kantor Ngalup Bapak Ibu. Waktu itu ada seorang ibu-ibu berusia 60 tahun lebih bersama suaminya. Saya waktu itu yang masih muda di tahun 2019, itu muda banget gitu ya. Maksudnya saya kaget tuh, Bapak Ibu ini datang nih tanya-tanya, Mas bisa nggak ajarin saya jualan di Tokopedia? Oh bisa Bu. Awalnya biasanya kalau sepengalaman saya itu nggak ada orang tua yang kadangkala mereka itu fokus banget gitu di dunia online. Mereka itu ya udah sekali datang, wes setelah itu hilang wes, nggak tahu berhasil atau enggak. Tapi ternyata si Ibu Subianto ini itu datang every single day, setiap hari itu ke kantor, minta diajarin ya apa cara upload, gimana cara foto, gimana cara bikin harga, penamaan produk. Setiap hari datang ke kantor, tanya-tanya, Mas Daglong, ini mau diajarin nih, iya Bu. Akhirnya saya juga ikut semangat. Yang dulunya selama berapa bulan ya, itu nggak kejual sama sekali nih Bapak Ibu. Hampir 3 bulan kalau nggak salah. Bulan keempat terjual nih. Beliau ini jualan daster Bapak Ibu, jahit sendiri. Krishna Collection, nah ini jahit sendiri. Akhirnya ada nih yang beli 1 gitu ya. Bulan berikutnya 2, bulan berikutnya menambah. Sampai di tahun 2021 itu jaya-jayanya Krishna Collection. Waktu corona kemarin ya, dia masih bertahan nih gitu. 2021 penjualannya itu udah mencapai angka 20 juta per bulan. Dan ordernya itu mencapai 50. Dan sekarang di tahun 2023 omsetnya itu udah 40 juta per bulan. Ngerjain sendiri, serius. Saya itu kaget. Akhirnya semenjak itu mindset saya berubah. Umur berapapun itu bisa Bapak Ibu. Mau umur 60, 70, 80, 20, 18, 10 bisa. Kalau ada niat. Begitu. Sama halnya kayak Krishna Collection ini. Ini adalah kisah sukses yang menarik gitu ya, dari Krishna Collection. Nah, ini yang dari Tokopedia dan ini ada salah satu cerita dari teman saya sendiri Bapak Ibu. Teman saya itu bekerja di tempat fotokopian. Dia pertama kali ketemu saya ya kita berteman ya karena
saya sering fotokopi di situ. Akhirnya nih, Mas Daglong kerja di Tokopedia ya? Iya Mas. Aku boleh Mas dibantu jualan di Tokopedia? Oh boleh, mau jualan apa Mas? Sik bingung Mas produknya, oh ya wis gak apa-apa. Bikin dulu aja tokonya. Akhirnya bikin bla 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 bla, udah nih bikin. Awalnya dia bercerita pingin jualan bantal Bapak Ibu. Dari temennya yang jualan bantal gitulah, distributor bantal gitu. Akhirnya singkat waktu saya datang lagi ke tempat fotokopian, Mas saya nggak jualan bantal, saya jualan baju bekas saya bisa tak Mas? Oh bisa, baju bekas sendiri ini, bisa nih, oke dijual. Ternyata 1 sampai 3 bulan nggak ada yang beli Bapak Ibu, serius nggak ada yang beli. Bulan kelima ada loh yang beli, ada jeans dibeli, serius ini, saya kaget loh, jeansnya kok laku. Di data kami kan ada tuh, toko ini kok laku nih, bulan kelima gitu ya. Lalu selanjutnya ada lagi, loh bulan depan kok 500.000 nih omsetnya sebulan. Terus saya lihat lagi, loh bulan depannya lagi, omset tuh 3 juta dalam sebulan. Loh saya kaget. Akhirnya beliau ini, Mas Niko ya, saya panggilnya Mas Niko. Mas Niko ini resign dari tempat fotokopiannya. Sampai sekarang itu jualan apa nih? Jualan baju bekas. Bulan berikutnya teman-teman Bapak Ibu, itu dia sampai mencapai angka 5 juta per bulan. Bulan berikutnya waktu ketemu saya, dia ternyata gak pakai baju Bapak Ibu. Bajunya udah dijual semua gitu ya, enggak, bercanda gitu ya. Ternyata sampai sekarang masih jalan terus. Ini namanya Mas Niko, berasal dari tukang fotokopian. Menarik nih Bapak Ibu. Jadi barang apapun itu bisa dijual. Nah, ingin saya sampaikan di detik ini adalah hashtag mulai aja dulu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah siap, ya nggak ada sih namanya siap. Pasti ada sesuatu yang namanya mulai. Seperti yang tadi kakek ceritakan waktu di video awal, mulailah dari hal kecil. Maka dari itu bisa mencapai hal besar. Mungkin sekian materi dari saya Batrika Garitana Hendiwardana, saya Daglong ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum saya mengakhiri, saya punya kuis untuk Bapak Ibu sekalian. Kebetulan lead saya atau leader saya ada di belakang, Mas Tito, sudah membawakan hadiah Mas ya. Hadiah ini saya akan berikan merchandise gitu ya, merchandise dari Tokopedia. Saya akan berikan ketika Bapak Ibu bisa menjawab kuis dari saya. Nah, kuisnya gampang nih. Tokopedia itu Tokopedia ini adalah satu perusahaan yang asli dari Indonesia. Nah, sebutkan Bapak Ibu, nggak usah sebutkan deh. Siapa, nggak usah siapa, apa ya? Berapa umur Tokopedia yang sekarang? Nah, jangan di Google, jangan cari Google Ibu, bisa saya. Yuk, nggak ada yang tahu ya? Oke, nggak ada yang tahu, oke. Saya angkat tangan, Pak, angkat tangan. Tar. Coba angkat tangan terlebih dahulu, Bapak Ibu. 1 tahun. Oke. Salah Pak, 1 tahun. Sebelah sini Mas Daglong, ada Mas Daglong, ada, sebelah sini. Oke. Bapak yang ada di sebelah sini semangat, dari tadi nggak diliatin. Pinten Pak? 10 tahun. 10 tahun? Salah Pak. Salah ternyata ya. Oke. Ibu yang di depan Mas Daglong. Bentar Bu. Berapa Bu? 4 tahun. 2019. 4 tahun. Salah Ibu. Ibu, oke. Berapa Bu? 14 tahun. 14 tahun, betul. Dengan Ibu siapa? Bu Nani. Oke, Mas Tito. Oke. Dapat. Terima kasih Bu. Yang benar adalah 14 tahun Bapak Ibu. Menariknya Tokopedia ini berulang tahun di tanggal 17 Agustus.
tahun 2009. Menarik ya, 17 Agustus kemarin kemerdekaan perusahaan kami ya ulang tahun gitu sih. Oke, lanjut. Pertanyaannya kedua. Ini kita kuis. Mungkin di sini Bapak Ibu, apakah ada yang sudah punya GoPay? GoPay ada yang punya? Gak ada ya? Oke, yang lain aja. Jangan. Kalau semuanya punya, nanti saya minta siapa saldo terkecil lah, maju-majuan gitu. Ternyata gak ada. Oke, siapa yang sudah punya aplikasi Tokopedia? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang punya aplikasi Tokopedia? Sedikit banget. Oke, yang lain. Oke. Jangan. Tokopedia itu punya hari besar belanja, gitu ya. Hari besar belanja. Hari besar belanjanya itu dari tanggal 25 sampai akhir bulan. Di situ banyak promo tuh. Seluruh Indonesia itu banyak promo. Kalau di platform lain itu di tanggal kembar. 88, ya kan? 99, 10, 77, 66, 44, 55. Kalau di Tokopedia itu dari tanggal 25 sampai akhir bulan. Cuman ada yang menarik nih. Lagunya itu ada jinglenya Tokopedia. Nah, jinglenya Tokopedia di sini siapakah yang tahu? Boleh dinyanyikan. Yuk. Bukan, yang jingle ini Bu, tanggal 25 sampai tanggal akhir bulan. Yuk, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, monggo silakan maju ke depan atau angkat tangan, saya yang datang. Saya kasih gambaran ya. Saya ingin tahu ini lagu dari mana. Lagunya itu gini Bapak Ibu. WIB, nah setiap tanggal 25, nah itu. Udah tahu ya. Itu lagu apa wis? Lagu gampang banget. Sik. Ntar Bu. Ya Pak Mas Dito. Boleh ya? Ya wis, boleh. Oke. Siap. Dengan Ibu Sinten, Bu? Bu Fitri. Sudah download Tokopedia, Bu? Saya itu dulu pernah upload itu Tokopedia, terus gak pernah kepake. Oh, gak pernah kepake. Jualan apa, Bu? Saya nggak jualan. Jualannya beli aja. Online. Ya macam-macam. Kadang beli apa namanya? Pokoknya golongannya api. Oh siap, oke. Baik, dengan Bu Sinten? Fitri. Bu Fitri, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Bu Fitri. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Masih ada hadiahnya, Mas Tito? Oke, 2 ya. Nah ini, saya kasih 2 ini khusus untuk mungkin Bapak Ibu di sini siapa yang ingin bertanya. Nah, nanti yang pertanyaan terbaik kita akan kasih hadiah. Monggo, silakan Ibu. Oke. Terima kasih atas waktunya. Saya Ibu Mutmainah dari Biro Kesra. Bu Mutmainah. Dari Biro Kesra. Yang saya tanyakan Mas, saya terima kasih atas informasinya yang telah diberikan oleh Mas siapa tadi? Mas Daglong. Kebetulan saya di rumah ini ada toko kelontong, di situ ada beras dan sebagainya. Nah, di sisi lain saya juga punya ini produk itu berupa peyek. Sementara ini masih orang-orang yang ada di sekitar. Terus kemudian yang kedua yaitu mie pangsit. Kalau pangsit ini kebetulan sudah dari sekitar, dari warga Dalem di Kecamatan Bubutan, Kelurahan Gundi, insya Allah kalau ada kegiatan hajatan pasti pesen di punyaan saya. Lah ini Mas Nyun Sewu, saya kepingin bagaimana caranya untuk bergabung, kan ini sementara masih tradisional sih. Saya kepingin usaha saya ini maju. Mohon arahan untuk cara masuk ke
Tokopedia itu bagaimana caranya. Itu aja Mas, matur sembah nuwun. Mutmainah, oke. Baik, ini yang menarik, gimana sih cara bergabung lewat Tokopedia? Nah, jawabannya simple Bapak Bu Mutmainah nggih, yaitu dengan menggunakan HP ya. Bapak Ibu di sini pasti punya HP kan? Pasti punya internet nggih. Tinggal download aplikasi Tokopedia Seller. Nah, seller Tokopedia. Nah, itu jualan Tokopedia. Kalau mau belanja-belanja di aplikasi Tokopedia. Jadi Tokopedia itu punya 2 aplikasi, Bu. Aplikasi Tokopedia sama seller Tokopedia. Nah, kalau mau jualan itu yang di seller Tokopedia. Gitu, Bu. Nah, produknya tadi kelontong, ada sembako, ada keripik, peyek, ada pangsit. Nah, itu semuanya bisa, Bu. Nah, nanti Ibu nanti tinggal upload produknya. Upload produknya itu lewat aplikasi situ, gitu sih. Nah, Ibu kalau mau lebih jelasnya nanti Ibu bisa, Ibu ngapunten, dalamnya itu pun di Margodadi itu pun di, Bu. Oh, Surabaya. Ah, Surabaya itu ada timnya, Bu. Nah, nanti Ibu nanti akan didatangi, dibantu jelasin. Gitu, enaknya gitu. Nah, Surabaya itu kita juga ada tim Bapak Ibu sekalian ya. Ada tim yang nanti bisa datang ke lokasinya Bapak Ibu. Gitu, datang nanti bisa dijelasin buat tokonya caranya gimana, gitu sih. Nah, intinya cara gabung di Tokopedia ya udah pakai HP itu aja. Pakai HP aplikasi Tokopedia Seller. Udah, gitu aja, Bu. Itu simpelnya. Nggih, sampun? Sampun Bu Mutmainah nggih. Nggih, bisa. Nanti kayak kasih kontaknya nggih. Siap. Oke. Pertanyaan lagi, mungkin Mas Tito satu hadiah gitu. Nggih, boleh. HP saya ada di, sebentar, saya lupa sendiri. Ini Mas. Oh. Sampun ya, ini. J, langsung dengan Mas Tito, lead saya nih, Bu. Siap. Oke. Siap, matur sembanun. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Nomornya di-share-kan, nggih. Boleh. Monggo Bapak Ibu, nanti bisa berhubungan langsung dengan Mas Diago El Tito Akimas atau biasa disebut Mas Tito. Nah, nomornya 087 86 008 5417. Sampun, saya ulangi nggih. Dengan Mas Diago El Tito Akimas 087 86 008 5417. Sampun? Sampun. Amit Bu nggih. Siap. Satu pertanyaan lagi untuk mendapatkan merchandise dari Tokopedia. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih kuis nih. Sebelah sini Mas Daglung. Oh, ada? Ya. Oh, Pak. Oke, monggo Pak. Ya, terima kasih Mas Daglung. Dengan Pak Sinten? Pak Teguh. Pak Kuh. Teguh. Pak Teguh, oh, siap. Nah, kalau kita belanja di Tokopedia itu kan biasanya kita lihat review ya, reviewnya lihat dari review. Itu bagaimana kita mengetahui kalau review itu biasanya abal-abal atau review itu asli memang dari orang-orang yang beli itu. Cara lihat review itu abal-abal atau tidak? Iya. Nah, caranya sangat simpel Pak. Caranya review itu abal-abal atau tidak adalah kita lihat pembelinya ulasannya itu berapa dulu. Ulasan yang orang-orang ngomen itu loh Pak, itu berapa. Nah, katakanlah ada 5 nama yang ngomen ini sama semua, itu abal-abal. Jadi ada nama komennya, yang ngomen itu sama, kalau komenannya ini atau reviewnya itu sama aja, hampir dirasa sama jenis, itu berarti abal-abal sih Pak. Gitu. Nah, di Tokopedia itu kita biasanya akan program, istilahnya di aplikasi kami itu ada salah satu fitur di mana fitur ini akan menampilkan produk
Misal nih Bapak cari apa ya, sepatu gitu. Nah, nanti akan ditampilkan apa ya, toko-toko yang bagus dulu, performnya bagus, bukan abal-abal dulu. Nah, nanti yang toko abal-abal itu yang bawah-bawah gitu, Pak. Gitu sih. Nah, itu yang membuat cara supaya review atau rating supaya bisa dilihat dengan baik. Gimana sih cara lihat review yang baik ya? Dilihat aja penjualannya berapa, ratingnya berapa, dan pasti kelihatan kok Pak, namanya oh ini mirip. Wah ini gak mungkin nih orang beli sama terus gitu sih. Gitu sih Pak. Biasanya saya gitu. Sampun jelas Pak Teguh? Siap. Mungkin pasti itu Pak Teguh dapat. Oke, mungkin itu hadiah terakhir saya Bapak Ibu sekalian. Saya ingin kembalikan dan saya sebelum saya kembalikan, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya atas segalanya Bapak Ibu. Pada hari ini mungkin ada kata-kata saya yang salah, saya ingin mengucapkan tak ada gading yang tak retak gitu ya. Maka dari itu saya dari keluarga Gajah ingin mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya karena gadingnya retak semua gitu ya. Saya Daglong, mohon maaf jika ada salah kata kepada Bapak Ibu sekalian. Matur sembah nuwun dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mas Badrika Grahita Nandiwardana SIKOM, Channel Development Eksekutif Tokopedia RGX Malang. Siap. Oke, luar biasa ya Mas. Siap, matur sembah nuwun. Siap, tetap berada di sini untuk masih. Siap. Ya, karena kita akan mengikuti bersama pemberian souvenir cindera mata dari Biro Administrasi Pimpinan. Kami mengundang Ibu Kabak untuk bisa bergabung dengan kami. Pak Tito. Kami juga bisa mengundang Pak Tito, leader dari Daglong, Mas Daglong. Iya, leader dari Mas Daglong atau Tokopedia nih Mas? Daglong. Oh, leadernya dari Pak Daglong, Mas Daglong. Oke, siap. Oh, iya. Kami persilakan kita ikuti bersama penyerahan souvenir cindera mata dari Biro Administrasi Pimpinan kepada dari Ibu Diah Purworini, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Boleh diberikan tepuk tangan Bapak Ibu, masih tetap semangat, semakin sore semakin optimis untuk bersama-sama bangkit, begitu ya. Oke. Selanjutnya masih dari baik dari Pak Tito, Tokopedia Jawa Timur kepada Ibu Diah Purworini. Oke, luar biasa. Selanjutnya dari Ibu Kabak Perencanaan dan Kepegawaian Setda Prof Jatim, Ibu Diah Purworini kepada Bapak Tito dari Tokopedia Jawa Timur. Oke. Selanjutnya berfoto bersama peserta untuk mengambil tempat di sebelah sini, menghadapnya ke arah panggung begitu. Untuk seluruh peserta kami persilakan untuk bisa berdiri. Bersama-sama seluruh peserta pembinaan motivasi dan pembekalan kewirausahaan ASN Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, kita satukan semangat kita dalam satu persatu rangkaian acara pembinaan motivasi dan pembekalan kewirausahaan ASN Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Kami persilakan Bapak Ibu untuk berdiri tetap ya. 3 sikap ya teman-teman dari tim dokumentasi, sikap formal terlebih dahulu. Kami akan hitung dari sini. Siap, kita hitung dari sini 3, 2, 1. Selanjutnya salam optimis Jatim bangkit mengepal tangannya. Tangan kanan, kita hitung dari sini 3, 2, 1. Sudah cukup? Bebas? Oh, bebas? Oke, bebas. Atau Tokopedia gimana nih salamnya? Oh, Sarangyo. Oke, Tokopedia. Mulai aja dulu. Nah, kita hitung dari sini. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Tito, terima kasih Mas Daglong. Luar biasa, tepuk tangan untuk narasumber kita hari ini. Memperluas kesempatan berwirausaha dengan toko daring di marketplace yang sudah disampaikan oleh Mas Daglong, Badrika Grahita Nandiwardana SIKOM, Channel Development Eksekutif Tokopedia RGX Malang. Terima kasih.